Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Luciana, NIM 1714040032. Ini adalah konten pertama saya yang akan saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah struktur aljabar dengan dosen saya yang bernama Bu Nita Putri Utami. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang daerah integral dan lapangan. Bagi kalian yang pengen tahu apa itu daerah integral dan lapangan, barangkali kalian nanti juga bisa mengerti dengan penjelasan saya. Mohon jangan skip video ini ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan untuk mempelajari daerah integral dan lapangan ini terlebih dahulu. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam ring yang merupakan elemen pembagi nol atau tidak. Yang kedua, kita dapat menganalisa suatu ring memuat elemen pembagi nol atau tidak, sehingga kita bisa memahami definisi terkait daerah integral. Tujuan selanjutnya juga agar kita dapat membuktikan suatu ring merupakan daerah integral atau bukan, dan juga agar kita dapat memahami definisi lapangan dan juga membuktikan suatu ring merupakan lapangan atau tidak. Selanjutnya kita masuk kepada definisi. Di sini dapat kita lihat definisi pembagi nol itu sendiri, yaitu diberikan R suatu ring atau ring R dan A di dalam R yang tidak sama dengan 0, maka yang pertama, A disebut elemen pembagi nol kiri jika terdapat B yang tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B sama dengan elemen 0. Yang kedua, A disebut elemen pembagi nol kanan jika B-nya tidak 0, sehingga B dikali A adalah elemen 0. Untuk yang ketiga, A bukan elemen pembagi 0 jika setiap B yang tidak sama dengan 0 dan juga A dikali B tidak sama dengan elemen 0 disebut pembagi 0 jika elemen pembagi 0 kiri juga merupakan elemen pembagi 0 kanan. Nah, dengan demikian, elemen 0 itu sendiri seringkali disebut sebagai elemen pembagi 0 tak sejati. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh 1. Nah, sekarang coba perhatikan matriks di bawah ini. Di sini, apakah koleksi matriks ini memuat pembagi 0? Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa matriks yang bagaimana yang tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat menemukan matriks lain yang juga tidak sama dengan 0, tetapi hasil perkaliannya di sini nanti sama dengan 0. Nah, kita bisa memberikan contoh di sini 2 2 0 0 dan di sini diberi contoh 0 0 3 0. Jadi, ini bukan merupakan elemen 0 karena komponen-komponen yang ada di dalam sini bukan 0 semua. Dan juga ini juga bukan elemen 0 karena komponen yang ada di dalam ini bukan elemen 0 semua. Tapi kita akan coba mengalihkan ini sama yang ini sehingga nanti akan menghasilkan hasil perkaliannya 0. Jadi kita kalikan 2 dikali 0 ditambah 0 dikali 3, kita dapatkan 0. Kita salin dulu 2 0 0 0 0 0 3 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0, dan 2 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0. Terus 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. Dan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0. Berarti di sini kita mendapatkan hasil perkaliannya 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini disebut pembagi 0. Nah, dari elemen pembagi 0 tadi, kita bisa mendapatkan suatu teorema. Teoremanya yaitu berbunyi
suatu ring tidak memuat elemen pembagi nol jika dan hanya jika ring tersebut memenuhi sifat kanselasi. Di sini, apa itu sifat kanselasi? Sifat kanselasi ialah akan berlaku jika ring tersebut tidak punya elemen pembagi nol. Nah, dari sana dapat kita buktikan untuk setiap A sama dengan 0 dan A dikali B-nya sama dengan 0 mengakibatkan B-nya harus juga sama dengan 0. Dan jika tidak memuat pembagi 0 berarti ini semua harus berlaku. Karena di sini pembuktiannya harus dua arah. Ini pembuktian dua arah. Dan kita harus membuktikan bahwa ini berlaku dalam pembuktian dua arah tersebut. Nah, dari sifat kanselasi kita dapat memberikan contoh, misalnya A dikali B sama dengan A dikali C, maka konselasi mengakibatkan B-nya sama dengan C. Nah, berarti ini sudah dua arah. Dan kita harus bisa membuktikan jika diketahui yang ini, maka kita dapat membuktikan kebenarannya. Sekarang kita akan membuktikan yang dua arah ini. Arah yang pertama yaitu kita akan membuktikan terlebih dahulu kalau yang ini berlaku, maka sifat kanselasinya juga berlaku. Nah, misalkan di sini terdapat A dikali B, C anggota ring R, di mana AB sama dengan AC, maka kita bisa mengatakan kedua ruas AC akan mendapatkan AB dikurang AC sama dengan 0. Nah, ini distribusi bisa berlaku, maka didapatkan A dikali B dikurang C sama dengan 0. Yang ini. Nah, di sini kan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau A-nya tidak sama dengan 0 dan dia tidak mempunyai hasil elemen 0, maka B dikurang C sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan nilai B-nya sama dengan C. Maka di sini kanselasi berlaku. Ini pembuktian satu arah dari ini. Selanjutnya bentuk pembuktian arah setelahnya, ini arah sebaliknya. Kita akan membuktikan bahwa kalau sifat kanselasi itu berlaku, maka kita harus buktikan bahwa elemen pembagi nolnya tidak ada. Jadi, kalau kanselasi berlaku, maka A sama dengan B, A kali B sama dengan AC, berakibat B sama dengan C. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa A tidak sama dengan 0 dengan A dikali B sama dengan 0, maka B-nya harus 0. Jadi, kita ambil A dikali B yang ini, berarti A tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B-nya sama dengan 0. Ini nih A dikali B sama dengan 0. Nah, A dikali B sama dengan 0, 0 itu bisa kita ambil dari A dikali 0. Nah, konselasi berlaku berarti kalau diambil yang ini sama yang ini, berarti A dikali B sama dengan 0 dan A-nya dihilangkan, dicoret. Ini A dicoret. Maka dapat kita dapatkan B-nya sama dengan 0. Artinya pembagi nolnya tidak ada. Jadi ini terbukti. Maka teorema tersebut, teorema yang ini bisa dibuktikan dengan dua arah. Jadi kesimpulannya, jika ring tidak punya pembagi nol, maka kanselasi berlaku. Dan jika kanselasi berlaku, artinya ring tersebut tidak punya pembagi nol.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada definisi daerah integral. Definisi daerah integral yaitu suatu ring komutatif D dengan elemen satuan R yang tidak mempunyai elemen pembagi nol disebut dengan sebagai daerah integral atau integral domain. Maksudnya di sini adalah suatu ring komutatif D, ring yang mempunyai elemen satuan, yaitu tadi inverse terhadap operasi perkalian yang tidak mempunyai pembagi nol, maka hal itu disebut daerah integral. Berarti ringnya tidak boleh punya pembagi nol. Contohnya, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, maupun himpunan bilangan real, seperti yang terdapat pada contoh 1, yaitu yang berbunyi Z, Q, R masing-masing merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi nol sehingga merupakan daerah integral. Jika selama ini kita bisa mendapatkan kalau misalkan kita punya dua buah bilangan, misalkan kita contohkan bilangannya A dikali B sama dengan 0, maka salah satunya harus 0. Artinya pembagi 0 yang tidak ada, maka R, Z, dan Q adalah daerah integral seperti yang berbunyi di contoh 1. Untuk contoh yang kedua, kalau kita berbicara himpunannya yaitu himpunan modulo N, katakan misalnya kita punya Z3, Z4, Z5, dan Z9. Di sini apakah semuanya merupakan elemen pembagi nol atau apakah semuanya merupakan daerah integral? Jawabannya belum tentu, karena hal ini dapat dibuktikan bahwa Z3 dan Z5 merupakan daerah integral, sedangkan Z4 dan Z9 bukan merupakan daerah integral. Seperti yang berbunyi pada contoh 2, yaitu bunyinya Z3, Z4, Z5, Z9 masing-masing merupakan ring komutatif. Ring dengan elemen satuan Z3, Z5 merupakan daerah integral, sedangkan Z4, Z9 bukan merupakan daerah integral. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat integral dan hubungan antara lapangan dan daerah integral. Pada pembahasan sifat-sifat integral dan hubungan antara lapangan dan daerah integral ini juga memiliki tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu agar kita dapat menjelaskan dan mengidentifikasi sifat-sifat dari daerah integral. Yang kedua, agar kita bisa membuktikan sifat-sifat daerah integral. Yang ketiga, agar kita dapat memahami hubungan antara lapangan daerah integral. Dan yang terakhir yaitu agar kita dapat menerapkan sifat-sifat daerah integral ke persamaan aljabar. Untuk selanjutnya bisa kita perhatikan teorema 5.1 yang bunyi teoremanya diberikan D adalah suatu daerah integral dan misalkan A, B, C elemen D dengan A tidak sama dengan 0 dan jika A dikali B sama dengan A dikali C mengakibatkan B sama dengan C, atau di sini kanselasi kiri berlaku serta kanselasi kanannya yaitu jika B dikali A sama dengan C dikali A maka mengakibatkan B sama dengan C. Nah, di sini kita akan membuktikan dari salah satu kanselasi saja, yaitu kita akan membuktikan kanselasi kiri saja, karena untuk kanselasi kanannya memiliki cara yang sama dengan kanselasi kiri. Nah, bisa kita misalkan di sini kita mempunyai A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A dikali C. Jika kita mengatakan bahwa D adalah integral, maka D tidak punya pembagi 0. Artinya, A di sini juga tidak punya pembagi 0. Jadi, jika tidak punya pembagi 0, bisa kita lihat misalkan ketiga ruasnya kita kurangi dengan AC. Maka akan kita dapatkan A dikali B dikurang A dikali C sama dengan 0. Distributifnya berlaku B dikurang C sama dengan 0. Jadi, di sini A-nya bukan pembagi 0. Berarti A tidak sama dengan 0 mengakibatkan B dikurang C harus sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan B sama dengan C. Berarti di sini untuk kanselasi kiri terbukti. Sekarang kita masuk kepada teorema berikutnya. Pada teorema ini sebaliknya dari teorema sebelumnya, yaitu bunyi teorema 5.2 ini adalah jika hukum kanselasi kiri atau kanselasi kanannya berlaku, maka D-nya tidak memuat pembagi 0.
Bagaimana dengan pembuktiannya? Di sini kan kanselasi kiri dan kanselasi kanannya berlaku. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia tidak mempunyai pembagi 0, maka bisa kita ambil A tidak sama dengan 0. Dan di sini kita lihat A dikali B-nya sama dengan 0. Di sini bisa kita katakan A dikali 0 sama dengan 0. Karena kanselasi kiri dan kanselasi kanannya berlaku, di sini kanselasi kiri berlaku A dikali B sama dengan A dikali 0. Berarti kita dapatkan B-nya sama dengan 0. Artinya apa? Jika kita punya A tidak sama dengan 0 dan A dikali B-nya sama dengan 0 mengakibatkan B sama dengan 0, maka bisa kita katakan kalau A bukan pembagi 0. Kalau A-nya sebarang elemen tak 0 dari D, maka bisa kita katakan bahwa D-nya tidak memuat pembagi 0. Jadi, di sini terbukti teorema 5.2. Selanjutnya kita masuk kepada teorema 5.3. Teorema 5.3 ini berbunyi, misalkan R adalah ring dengan elemen satuan dan A elemen dalam R yang tak 0, jika A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Di sini misalkan kita punya elemen R dengan elemen satuan. 1R, anggota ringnya R. Misalkan di sini kita ambil A elemen tak 0 dari R. Jika A-nya punya inverse, maka A-nya bukan pembagi 0. Di sini coba kita buktikan. Misalkan jika A tidak punya inverse, berarti terdapat B di dalam R, sehingga A dikali B-nya sama dengan 1 atau elemen satuannya sama dengan B dikali A. Kalau A-nya tidak punya inverse, maka A dikali B sama dengan R sama dengan B dikali A berlaku. Selanjutnya, untuk membuktikan A bukan pembagi 0, bisa kita ambil pengandaiannya, yaitu andai A pembagi 0, maka ketika tidak mempunyai A tidak sama dengan 0, maka bisa terdapat C yang tidak juga sama dengan 0, sehingga A dikali C-nya sama dengan 0. Sekarang kita lihat, apakah benar A dikali C sama dengan 0? Di sini A dikali C sama dengan 0. Kalau kita mengatakan A-nya punya inverse, berarti B-nya di sini adalah inverse dari A. Kalau ke semua ruasnya kita kalikan dengan B, maka bisa kita dapatkan B kali 0 sama dengan 0. Maka, asosiatifnya di sini bisa kita berlakukan B dikali A dikali C sama dengan 0. Jadi, B dikali A bertemu dengan elemen satuannya, yaitu 1 dikali C sama dengan 0. Nah, 1 dikali C sama dengan 0, kita dapatkan kan 0. Ternyata, kalau kita ambil A dikali C-nya sama dengan 0, kita akan memperoleh C sama dengan 0. Kontradiksi dengan C yang tidak sama dengan 0. Jadi, di sini, karena pengandaiannya dengan kontradiksi, maka pengandaian di sini salah. Yang benar adalah A bukan pembagi 0. Maka teorema titik 3 terbukti. Selanjutnya kita masuk kepada contoh 1. Di mana soalnya perhatikan ring Z4 tabel Cayley dari ring Z4 terhadap operasi perkalian modulo 4. Jadi bisa kita buat penyelesaiannya. Yaitu anggota dari Z4 adalah himpunan residu terkecil modulo 4. Nah, jika kita pandang dari tabel Cayley operasi perkalian modulo 4, jadi akan seperti ini. Z4 0, 1, 2, 3, tabelnya 1,
0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 2, 2, 1. Berarti hasil perkalian ini bisa kita katakan A-nya punya inverse, maka A-nya bukan pembagi 0. Punya inverse di sini artinya yang memiliki solusi 1, yaitu A punya inverse A bukan pembagi 0. Jadi yang punya inverse di sini 1 inverse sama dengan 1, 3 inverse sama dengan 3. Artinya ini bukan pembagi 0. Tidak ada elemen tak nol yang mengakibatkan hasil perkaliannya sama dengan 0. Berarti karena 1 dan 3 punya inverse, maka bisa kita katakan 1 dan 3 bukan pembagi 0. Di sini coba kita perhatikan lagi angka 2. Angka 2 yang ini kita perhatikan. Di sini dapat kita lihat bahwa dia mempunyai hasil kali 0. Nih. Di sini dapat kita lihat artinya dia tidak punya inverse. Kalau dia mempunyai hasil kali 0 berarti dia tidak punya inverse. Karena 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 0. Dan 2 ini adalah pembagi 0. Sebab ada elemen tak 0 sehingga hasil kalinya tak 0. Kita akan masuk kepada pembahasan hubungan lapangan dengan daerah integral. Di sini terdapat teorema 5.4 yang bunyi teoremanya setiap lapangan merupakan daerah integral. Di sini kita kembalikan kepada definisi lapangan. Misalkan kita punya F itu lapangan, maka setiap elemen tak nolnya adalah unik. Apa itu unik? Unik ialah A mempunyai elemen inverse. Pada teorema titik 3 sebelumnya, kita sudah mengatakan bahwa jika A punya inverse, maka A-nya bukan pembagi 0. Nah, setiap anggota tak nolnya selalu punya inverse, berarti setiap elemen tak nolnya bukan pembagi 0. Artinya, F bisa kita katakan tidak punya pembagi 0. Di sini, tidak punya pembagi 0 dengan kata lain bisa kita katakan bahwa F merupakan daerah integral. Berarti di sini teorema titik 4-nya terbukti. Selanjutnya kita masuk kepada contoh 2, di mana soalnya perhatikan ring Z3 merupakan daerah integral berhingga sebab 1 kali 2 tidak sama dengan 0. Maka 1 ataupun 2 bukan pembagi 0 dari Z3. Untuk penyelesaiannya bisa kita tulis di sini hasil kalinya, yaitu 0 1 2 0 1 2. Sekalinya 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1. Di sini kita lihat 1 berarti unik, 2 juga punya unik
karena mereka punya inverse. Maka tidak ada elemen tidak nol yang hasil kalinya sama dengan nol. Berarti di sini ini pun demikian, tidak ada elemen tidak nol yang hasil kalinya sama dengan nol. Maka 1 ini maupun 2 yang ini bukan elemen pembagi nol. Jadi ini bukan elemen pembagi nol. Sehingga 1 dan 2 bukan pembagi nol. Nih. Karena 1 dan 2 ini mempunyai inverse. Berarti 1 dan 2 adalah unik. Kalau unik berarti 1 kalau unik berarti 1 dan 2 adalah satu-satunya elemen tak nol dari Z3, yaitu setiap elemen tak nolnya adalah tak unik. Berarti di sini Z3 merupakan lapangan. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat teman-teman mengerti dan dapat teman-teman pahami. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya sendiri apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, not fighting no fears, still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day